Halo semuanya, kembali di Jalan Kembali. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jalan Kembali. Di Menara Gading Industri Berita, Miranda adalah ratu tanpa hati yang memimpin dengan teror dan kopi panas. Bagi Riko, pegawai magang tanpa gaji yang hanya bisa menunduk, setiap hari adalah ujian ketahanan mental di bawah sepatu hak tinggi sang pemret. Namun, takdir sedang menyusun skenario paling kejam di luar dinding kaca kantor mereka. Ketika kemarahan kota meledak menjadi lautan api dan batu, hierarki kantor tak lagi berlaku. Di tengah hujan pentungan dan gas air mata, sebuah tantangan angkuh terucap dari bibir yang gemetar ketakutan, mengubah status budak korporat menjadi satu-satunya perisai hidup. Ini bukan sekadar kisah cinta lokasi, melainkan tragedi tentang harga mahal yang harus dibayar untuk sebuah janji pelindung. Lantai marmer dingin di kantor pusat Jakarta News Network seolah ikut membeku setiap kali suara ketukan sepatu hak tinggi itu menggema di lorong utama ruang redaksi. Miranda, sang pemimpin redaksi yang dijuluki Ratu Ular oleh para bawahannya, melangkah masuk dengan aura intimidasi yang membuat jurnalis senior sekalipun pura-pura sibuk menatap layar komputer mereka. Di sudut ruangan yang tersembunyi dekat dispenser air, Riko sedang berusaha menenangkan tangannya yang gemetar saat mengaduk cangkir porselen putih berisi kopi pesanan sang atasan. Sebagai pegawai magang tanpa bayaran yang baru bekerja 3 minggu, Riko sadar betul bahwa posisinya adalah yang terendah dalam rantai makanan ganas industri media ini, bahkan lebih rendah dari petugas kebersihan yang setidaknya menerima gaji bulanan. Kemeja putih Riko yang sudah mulai memudar warnanya karena terlalu sering dicuci, tampak kontras dengan kemewahan interior kantor yang serba kaca dan logam mengkilap. Dia menarik napas panjang untuk mengumpulkan keberanian, menatap pantulan wajahnya yang lelah di permukaan kopi hitam pekat itu, lalu melangkah ragu menuju ruang kaca besar di ujung lorong yang terasa seperti mulut singa yang siap menelan mangsa. Riko mengetuk pintu kaca tebal itu dengan ketukan yang sangat pelan, namun cukup untuk membuat wanita di dalamnya mendongak dengan tatapan tajam yang menusuk. Miranda sedang berbicara dengan nada tinggi melalui telepon. Tangannya memberi isyarat kasar agar Riko segera meletakkan cangkir itu dan enyah dari hadapannya secepat mungkin. Dengan hati-hati, Riko meletakkan cangkir itu di atas meja mahoni yang bersih tanpa debu, memastikan tidak ada setetes pun cairan yang tumpah. Karena dia tahu kesalahan sekecil atom pun bisa berakibat fatal bagi nasib magangnya. Aroma parfum mahal Miranda yang menusuk hidung bercampur dengan bau kertas baru dan pendingin ruangan yang disetel terlalu rendah, menciptakan atmosfer mencekam yang membuat bulu kuduk Riko meremang seketika. Riko baru saja hendak membalikkan badan untuk keluar, ketika suara gagang telepon yang dibanting keras kedudukannya membuatnya terloncat kaget di tempatnya berdiri. Miranda menyambah cangkir kopi itu dengan gerakan cepat dan agresif, lalu menyesapnya sedikit sambil matanya yang tajam tidak lepas menatap Riko dengan sorot mata menilai yang penuh penghinaan. Hening yang mematikan menyelimuti ruangan itu selama 3 detik, sebelum Miranda menyemburkan kembali kopi yang baru saja masuk ke mulutnya ke dalam cangkir dengan ekspresi jijik yang dibuat-buat. Tanpa peringatan dan tanpa logika yang bisa dicerna akal sehat, wanita itu mengayunkan tangannya dan melemparkan sisa isi cangkir kopi yang masih mengepul panas itu lurus ke arah dada Riko. Cairan hitam panas itu menabrak kemeja tipis Riko, merembes seketika hingga menyentuh kulit dadanya yang langsung terasa seperti disengat ribuan lebah api dalam waktu bersamaan. Riko terkesiap, menahan perih yang menyengat. Tangannya secara refleks ingin menyentuh bagian yang tersiram, namun dia tahan sekuat tenaga di sisi tubuhnya. Kopi itu menetes deras dari kemejanya, membasahi celana bahan murahannya, dan menciptakan genangan noda coklat jelek di lantai karpet yang mahal. Riko hanya bisa menunduk dalam, menggigit bibir bawahnya kuat-kuat untuk menahan teriakan kesakitan yang sudah sampai di tenggorokan, sementara uap panas masih mengepul tipis dari dadanya yang basah kuyup. Miranda bangkit dari kursi kulitnya yang empuk, matanya melotot nyalang seolah Riko baru saja memberinya racun tikus,
dan bukan sekadar kopi yang tak sesuai selera lidah bangsawannya. Dia berjalan memutar meja kerjanya, langkah kakinya terdengar mengancam saat dia mendekatkan wajahnya ke wajah Riko yang masih menunduk menahan sakit. Wanita itu tidak menanyakan apakah Riko terluka. Tidak ada sedikit pun gurat kekhawatiran di wajah cantiknya yang terpoles riasan sempurna. Melainkan hanya ada kemurkaan murni karena harinya dirusak oleh hal sepele. Miranda menunjuk noda kopi di kemeja Riko dengan jari telunjuknya yang lentik berhias cat kuku merah darah, seolah noda itu adalah simbol ketidakbecusan Riko sebagai manusia. Dia mulai mengeluarkan kata-kata yang lebih panas dari kopi tadi. Suaranya tidak berteriak, namun penuh penekanan dingin yang jauh lebih menyakitkan, karena terdengar sangat merendahkan. Apa kau pikir lidahku ini tempat sampah sepertimu, yang bisa menelan air comberan tawar begini? Desis Miranda tepat di telinga Riko. Kalimatnya begitu tajam, hingga Riko merasa harga dirinya sedang dikuliti selapis demi selapis di depan matanya sendiri. Miranda melanjutkan hinaannya dengan menyinggung latar belakang Riko. Menyebut bahwa lidah orang miskin yang terbiasa minum kopi saset murahan tidak akan pernah mengerti standar rasa yang diinginkan oleh orang berkelas sepertinya. Dia menyebut Riko sebagai parasit magang yang hanya menghabiskan oksigen di ruangan redaksinya tanpa memberikan kontribusi nyata selain membuat kesalahan bodoh. Riko merasakan matanya memanas, bukan karena kopi, tapi karena gumpalan emosi yang mendesak keluar dari pelupuk matanya. Namun dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menangis di depan wanita kejam ini. Riko hanya menjawab dengan suara parau dan bergetar, mengucapkan kata maaf berulang kali yang terdengar hampa di telinga Miranda yang sudah tertutup oleh arogansi. Reaksi Riko yang diam dan hanya meminta maaf justru semakin memancing amarah Miranda yang menginginkan perlawanan, atau setidaknya tangisan, agar dia merasa menang telak. Miranda tertawa sinis, sebuah tawa kering yang tidak menyiratkan kebahagiaan sama sekali. Lalu dia menendang kaki meja dengan kesal, melihat ketabahan Riko yang dianggapnya sebagai kebodohan. Dia berteriak memanggil asistennya di luar agar membuka tirai kaca lebar-lebar. Membiarkan seluruh staf redaksi di luar sana melihat pemandangan menyedihkan Riko yang basah kuyup dan kotor. Puluhan pasang mata kini tertuju pada mereka. Beberapa menatap dengan rasa kasihan. Namun sebagian besar menatap dengan rasa syukur bahwa bukan mereka yang sedang berada di posisi Riko saat ini. Di bawah sorotan lampu neon yang terang benderang, Riko merasa telanjang dan kerdil, seolah seluruh dunia sedang menertawakan kemalangannya, yang harus menjadi alas kaki bagi ego atasan yang gila hormat. Miranda kemudian melemparkan beberapa lembar tisu kasar ke wajah Riko. Tisu itu melayang ringan sebelum jatuh berserakan di lantai yang basah oleh tumpahan kopi. Dengan nada memerintah yang mutlak, dia menyuruh Riko untuk berlutut dan membersihkan noda di lantai itu sekarang juga, sebelum noda itu mengering dan merusak estetika ruangannya. Riko mematung sejenak, menatap tisu di lantai dan sepatu hak tinggi Miranda yang mengkilap. Menyadari bahwa ini adalah ujian terakhir bagi sisa harga dirinya yang sudah remuk. Perlahan, dengan lutut yang terasa lemas dan dada yang masih perih melepuh, Riko merendahkan tubuhnya, berlutut di hadapan Miranda yang berdiri menjulang bak raksasa. Tangan Riko gemetar saat memungut tisu dan mulai mengelap lantai. Sementara Miranda sengaja tidak bergeser, membiarkan Riko bekerja tepat di bawah kakinya, seolah Riko hanyalah budak di zaman modern. Setelah lantai itu bersih, Miranda tidak mengucapkan terima kasih, melainkan menunjuk pintu keluar dengan gerakan dagu yang angkuh dan tatapan yang menyiratkan pengusiran mutlak. Keluar, baumu yang seperti gula hangus membuatku mual. Jangan kembali sampai kau bisa membuat kopi yang layak untuk manusia. Ucapnya dingin sambil kembali duduk di kursi kebesarannya dan memutar badan membelakangi Riko. Riko bangkit berdiri dengan susah payah, memeluk dadanya yang basah untuk menutupi noda sekaligus melindungi luka bakarnya dari gesekan udara dingin. Dia berjalan keluar dengan langkah gontai, melewati deretan meja rekan-rekannya yang langsung memalingkan wajah pura-pura sibuk saat dia lewat. Riko berjalan menuju pintu keluar gedung dengan hati hancur. Namun saat dia melihat layar televisi besar di lobi yang menayangkan berita kerusuhan demo anarkis yang semakin mendekat ke arah kantor, sebuah firasat buruk menyergapnya.
seolah kopi panas tadi hanyalah permulaan dari neraka yang sesungguhnya akan segera datang. Langkah kaki Riko terasa berat saat ia berjalan menyusuri trotoar di depan kantor. Kemeja putihnya yang basah kini mulai terasa lengket dan menimbulkan aroma asam kopi yang terbakar. Angin kota yang kencang menusuk pori-porinya yang terluka. Namun rasa perih di kulit dadanya tak sebanding dengan rasa sesak yang menghimpit ulu hatinya setiap kali mengingat tatapan jijik Miranda. Di seberang jalan, kerumunan orang berpakaian gelap mulai berkumpul dengan spanduk, menciptakan atmosfer mencekam yang membuat para pejalan kaki lain bergegas mempercepat langkah mereka. Riko mencoba mencari tempat untuk sekedar membersihkan diri. Namun setiap minimarket dan kafe yang ia datangi mendadak mengunci pintu mereka karena ketakutan melihat massa yang semakin beringas di ujung jalan. Sambil memegangi dadanya yang memerah, Riko hanya bisa bersandar di sebuah pilar beton tua, menatap gedung pencakar langit tempat Miranda berada dengan perasaan campur aduk antara benci dan tanggung jawab yang aneh. Tak ada seorang pun yang peduli pada pemuda dengan baju kotor itu. Karena di kota ini, kemalangan orang kecil hanyalah gangguan visual yang harus segera diabaikan oleh mereka yang sibuk. Situasi di sekitar kantor berita Jakarta News Network semakin tidak kondusif ketika suara sirene polisi mulai meraung-raung dari kejauhan, membelah kebisingan kota yang sedang diambang kekacauan. Riko melihat beberapa satpam kantornya mulai menutup gerbang besi dengan terburu-buru, mengabaikan dirinya yang masih berada di luar tanpa akses masuk kembali ke dalam gedung. Dari balik jendela kaca lantai dasar, rekan-rekan kerjanya tampak panik mengemasi barang-barang mereka. Namun sebaado satupun yang menoleh ke arah Riko atau sekedar melemparkan botol air mineral. Ketidakadilan ini terasa begitu nyata, seolah-olah karena statusnya yang hanya anak magang tanpa gaji, keberadaannya menjadi tidak relevan untuk diselamatkan dari ancaman yang mulai mendekat. Riko merogoh saku celananya, menemukan ponsel retaknya yang masih berfungsi, dan melihat grup koordinasi kantor yang dipenuhi instruksi tegas dari Miranda agar semua tim liputan tetap di posisi. Miranda memang gila kerja. Dia tidak peduli jika nyawa bawahannya terancam, asalkan berita eksklusif tentang kerusuhan ini bisa menjadi yang pertama tayang di layar televisi nasional. Tiba-tiba, sebuah truk terbuka yang membawa puluhan demonstran melesat cepat dan berhenti tepat di depan barikade polisi yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tempat Riko berdiri. Suasana yang tadinya hanya tegang berubah menjadi anarkis dalam sekejap saat sebuah batu besar melayang di udara dan menghantam kaca salah satu mobil yang terparkir. Riko terlonjak kaget. Ia berusaha merapat ke dinding bangunan untuk menghindari serpihan kaca yang berterbangan tertiup angin yang kini mulai membawa aroma sangit ban terbakar. Di tengah kepanikan itu, ia melihat asisten pribadi Miranda berlari keluar dari lobi kantor dengan wajah pucat pasi. Namun, pria itu justru segera masuk ke mobil jemputan dan pergi meninggalkan area. Riko menyadari bahwa di tengah ego dan persaingan kantor yang beracun, semua orang hanya memikirkan keselamatan diri mereka sendiri tanpa peduli pada siapapun yang tertinggal. Keheningan yang sempat ia rasakan di bawah pilar beton kini digantikan oleh teriakan-teriakan penuh amarah yang mulai mengguncang mentalnya yang sudah rapuh sejak pagi tadi. Awan hitam dari ban yang dibakar mulai menutupi langit siang itu, membuat suasana kota tampak seperti senja yang prematur dan penuh dengan aura kehancuran. Riko melihat sekelompok pemuda dengan wajah tertutup kain mulai merusak fasilitas umum di depannya, menghancurkan halte bus dengan tongkat besi sambil meneriakkan yel-yel perlawanan. Di tengah kekacauan itu, Riko melihat sosok yang sangat ia kenali keluar dari pintu samping gedung kantor berita dengan kamera kecil di tangannya dan wajah yang penuh ambisi. Itu adalah Miranda, sang pemret yang tampaknya nekat ingin mengambil gambar dari jarak dekat tanpa pengawalan, karena semua tim keamanannya telah melarikan diri lebih dulu. Wanita itu tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya, dengan blazer mahalnya yang mencolok di tengah kepulan asap hitam dan kerumunan massa yang tampak sangat membenci simbol-simbol kemewahan. Riko berteriak memperingatkannya dari kejauhan, namun suaranya tenggelam oleh bunyi ledakan kecil yang entah berasal dari mana, sementara Miranda terus melangkah maju dengan angkuh. Ketegangan mencapai puncaknya
ketika barisan polisi mulai menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang mulai merangsek masuk ke area perkantoran. Asap putih pekat mulai menyebar dengan cepat, membuat mata siapapun yang terkena akan terasa seperti ditusuk-tusuk oleh ribuan jarum tak kasat mata yang sangat panas. Riko terbatuk-batuk hebat. Ia menarik bajunya yang kotor untuk menutupi hidung dan mulutnya, sementara air matanya mulai mengalir deras, bukan karena sedih, melainkan karena efek kimia gas tersebut. Dalam pandangannya yang mulai kabur, ia melihat Miranda terjepit di antara kerumunan demonstran yang sedang berlari menghindar dari kejaran aparat yang mulai mengayunkan pentungan. Miranda tampak kehilangan arah. Ia jatuh tersungkur setelah tertabrak oleh seseorang yang berlari berlawanan arah, membuat kamera mahalnya terlepas dan hancur di aspal. Tak ada yang menolongnya. Orang-orang justru menginjak-injak blazer mahalnya saat mereka berusaha menyelamatkan diri masing-masing dari kepungan asap pekat itu. Riko merasa nuraninya berperang hebat di dalam dada, antara membiarkan wanita kejam itu merasakan penderitaan sebagai balasan atas hinaannya, atau melakukan sesuatu yang mungkin akan membahayakan nyawanya sendiri. Ia teringat bagaimana Miranda menyiramnya dengan kopi panas beberapa jam lalu, merendahkannya di depan semua orang tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan yang tersisa di hatinya. Namun saat melihat Miranda merangkak di aspal dengan wajah ketakutan yang belum pernah ia lihat sebelumnya, hati kecil Riko yang tulus tidak bisa tinggal diam melihat penderitaan sesama manusia. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Riko mulai berlari menembus kabut asap yang menyesakkan dada, mengabaikan rasa perih di kulitnya yang kembali meradang karena suhu udara yang memanas. Ia menabrak beberapa orang, menerima sikut di bahunya. Namun fokus matanya hanya tertuju pada sosok wanita yang sedang meringkuk ketakutan di tengah jalanan yang rusuh itu. Langkahnya semakin cepat saat ia melihat sekelompok orang dengan kayu di tangan mulai mendekati posisi Miranda dengan tatapan yang penuh dengan amarah gelap. Miranda menjerit saat sebuah botol kaca pecah tepat di samping kepalanya. Ia mencoba menutupi kepalanya dengan tangan yang gemetar hebat, sementara air mata menghapus riasan wajahnya yang sempurna. Ia baru menyadari bahwa kekuasaannya sebagai pemimpin redaksi tidak berarti apa-apa di jalanan yang sedang membara ini, di mana hukum rimba lebih kuat daripada surat keputusan jabatan. Di saat ia merasa bahwa ajalnya mungkin sudah dekat di tangan massa yang sedang kalap, sebuah tangan kasar namun kokoh tiba-tiba mencengkram lengannya dengan kuat. Miranda mendongak dan tertegun saat melihat wajah anak magang yang tadi pagi ia hina habis-habisan, kini berdiri di hadapannya dengan wajah yang dipenuhi peluh dan sisa air mata. Riko tidak bicara sepatah kata pun. Ia hanya menarik Miranda bangkit berdiri dengan kekuatan yang tidak pernah Miranda duga dimiliki oleh pemuda sekurus dan selemah itu. Tatapan mata Riko kini bukan lagi tatapan yang menunduk takut, melainkan tatapan tajam seorang pelindung yang siap menghadapi badai apapun di depannya. Mereka berdua kini berdiri di tengah pusaran kerusuhan yang semakin liar, dengan suara tembakan gas air mata yang terus bersahutan di latar belakang, seperti suara petasan di hari kiamat. Miranda mencengkram lengan kemeja Riko yang kotor dengan sangat erat, seolah-olah pemuda itu adalah satu-satunya pelampung di tengah samudera yang sedang mengamuk hebat. Riko membawa Miranda mundur menuju sebuah gang sempit yang tertutup tumpukan sampah, berharap tempat itu bisa memberikan perlindungan sementara dari kejaran massa dan aparat. Namun, harapan itu pupus saat mereka menyadari bahwa jalan di ujung gang tersebut telah diblokade oleh sekelompok demonstran yang sedang membakar ban bekas. Mereka kini terjebak di tengah jalanan yang terkepung api, tanpa jalan keluar, sementara suara teriakan massa yang mencari mangsa terdengar semakin dekat ke arah persembunyian mereka. Miranda hanya bisa terisak pelan di balik punggung Riko, menyadari bahwa takdirnya kini sepenuhnya berada di tangan anak magang yang baru saja ia buang harga dirinya ke lantai. Gang sempit di balik pusat perbelanjaan itu kini terasa seperti penjara pengap yang dipenuhi bau busuk sampah dan sisa gas air mata yang terbawa angin malam. Miranda bersandar pada dinding beton yang kusam. Tubuhnya gemetar hebat hingga giginya beradu, menciptakan suara gemeretak yang menyedihkan di tengah keheningan gang yang mencekam. Tidak ada lagi sosok pemret tangguh yang ditakuti. Yang tersisa hanyalah seorang wanita rapuh dengan rambut berantakan dan napas yang tersengal karena asma yang mulai kambuh akibat kepulan asap.
Ia merogoh saku blazernya, mencoba mencari ponsel mewahnya, hanya untuk mendapati layarnya telah hancur berkeping-keping akibat terinjak massa di jalanan tadi. Miranda menatap nanar ke arah ujung gang, di mana cahaya kemerahan dari api yang membara memantul di genangan air kotor, menyadari bahwa semua koneksi dan kekuasaannya tidak berguna di tempat ini. Ia mencoba berteriak meminta tolong, namun suaranya hanya berakhir menjadi batu kering yang menyakitkan di tenggorokannya yang terasa seperti terbakar api. Di hadapannya, Rico berdiri waspada sambil sesekali mengintip ke arah jalan raya. Tampak seperti satu-satunya benteng yang memisahkan Miranda dari kegilaan di luar sana. Ketakutan Miranda mencapai puncaknya saat ia mendengar suara langkah kaki berat dan gaduh dari sekelompok pria yang sedang mencari jalan pintas untuk menghindari barikade polisi. Suara tawa kasar dan dentuman kayu yang dipukulkan ke tiang listrik terdengar semakin mendekat, membuat nyali Miranda menciut hingga ia tak berani sekadar mengembiskan napas dengan keras. Ia menyadari betapa ironisnya situasi ini, di mana orang-orang yang biasanya ia anggap sebagai angka dalam statistik berita, kini menjadi ancaman nyata yang bisa melenyapkannya dalam sekejap. Miranda menatap punggung Rico, pemuda yang beberapa jam lalu ia paksa berlutut untuk membersihkan tumpahan kopi di bawah kakinya dengan penuh penghinaan. Ada rasa malu yang tiba-tiba menyeruak di sudut hatinya. Sebuah perasaan asing yang selama ini terkubur oleh arogansi dan ambisi butanya untuk mencapai puncak karir. Namun gengsi yang telah mendarah daging membuatnya tetap bungkam. Meski dalam hati ia sangat memohon agar Rico tidak meninggalkannya sendirian di gang gelap yang menyeramkan ini. Rico menoleh sedikit, menyadari bahwa Miranda mulai kesulitan bernapas karena serangan asmanya semakin parah, sementara udara di gang itu semakin terkontaminasi asap ban. Tanpa ragu, Rico melepas kemeja putihnya yang kotor dan robek, menyisakan kaos dalam yang tipis, lalu memeras botol air mineral terakhirnya ke kain kemeja tersebut. Ia mendekati Miranda, gerakannya pelan, agar tidak mengejutkan wanita yang sedang dalam kondisi trauma itu, lalu menyodorkan kain basah itu untuk menutupi hidung Miranda. Miranda sempat ragu sejenak, menatap kemeja yang penuh noda kopi itu dengan sisa-sisa tatapan meremehkannya yang dulu. Namun, rasa sesak yang menghimpit paru-parunya mengalahkan segala egonya. Ia menerima kain itu dan menghirup sisa kelembatan yang ada, merasakan sedikit kelegaan, meskipun aroma kopi hangus masih tercium samar dari serat kain murah tersebut. Mata mereka bertemu sejenak dalam kegelapan, dan untuk pertama kalinya, Miranda melihat kemurnian di mata Rico yang tidak pernah ia temukan pada rekan-rekan kelas atasnya. Keadaan semakin memburuk ketika sekelompok demonstran yang membawa obor dan senjata tumpul benar-benar memasuki gang tersebut, memecah kesunyian dengan teriakan penuh kebencian. Pemimpin kelompok itu, seorang pria berbadan besar dengan kain menutupi wajahnya, menghentikan langkahnya saat melihat Miranda yang mengenakan perhiasan mencolok dan jam tangan mewah. Mata pria itu berkilat penuh nafsu dan amarah, melihat Miranda sebagai representasi dari kaum elit yang selama ini mereka anggap sebagai penyebab penderitaan rakyat kecil. Rico segera menggeser posisinya, berdiri tepat di depan Miranda untuk menghalangi pandangan kelompok tersebut, meski kakinya sendiri sebenarnya bergetar menahan ketakutan yang luar biasa. Miranda meremas ujung kaos Rico dengan jari-jarinya yang pucat, bersembunyi di balik tubuh kurus anak magangnya yang kini menjadi satu-satunya pelindung di dunia yang sedang kacau. Suasana menjadi sangat panas, bukan hanya karena api obor, tetapi karena tensi permusuhan yang siap meledak menjadi tindak kekerasan fisik yang tak terelakkan. Minggir kau, anak muda. Jangan lindungi perempuan sombong ini. Dia adalah bagian dari mereka yang memakan keringat kita, teriak salah satu demonstran sambil mengayunkan pipa besi ke arah mereka. Rico tidak bergeming. Ia merentangkan kedua tangannya dengan lebar, menutupi seluruh tubuh Miranda dengan keberanian yang muncul dari nurani paling dalam sebagai seorang lelaki. Ia mencoba bernegosiasi dengan suara yang diusahakan tetap tenang, meski ia tahu bahwa logika seringkali hilang di tengah amarah massa yang sedang membabi buta. Miranda bisa merasakan getaran di tubuh Rico, namun ia juga merasakan sesuatu yang lain, sebuah detak jantung yang tenang dan ritmis yang seolah menularkan kekuatan padanya. Di titik nadir ini, Miranda mulai menyadari
bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh merek pakaian atau jabatan di kartu nama, melainkan oleh keberanian untuk membela yang lemah. Ia merasa sangat kecil, merasa sangat hina bukan karena kotoran di wajahnya, tapi karena teringat betapa jahatnya ia memperlakukan pemuda yang kini mempertaruhkan nyawa untuknya. Kelompok demonstran itu mulai tidak sabar. Mereka merasa tertantang oleh keteguhan Rico yang dianggap sebagai penghalang misi balas dendam mereka terhadap kaum borjuis. Salah satu dari mereka melemparkan bongkahan batu bata yang mengenai bahu Rico. Membuat pemuda itu meringis kesakitan, namun tetap tidak membiarkan Miranda tersentuh sedikit pun. Miranda terisak pelan. Air matanya jatuh membasahi kain kemeja Rico yang ia pegang. Menyadari bahwa setiap inci rasa sakit yang diterima Rico adalah karena kesalahannya yang nekat terjun ke lokasi demo. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin meminta maaf, atau setidaknya berterima kasih. Namun lidahnya terasa keluh, karena selama ini ia hanya terbiasa memerintah dan menghina. Keheningan yang mengerikan kembali terjadi saat pemimpin kelompok itu maju selangkah lagi, mengangkat balok kayu besar dengan paku di ujungnya, bersiap untuk menghantam siapapun yang menghalanginya. Rico memejamkan mata, bersiap menerima hantaman apapun yang akan mendarat di tubuhnya, demi memastikan Miranda tetap aman di belakangnya. Momen tersebut seolah berjalan dalam gerak lambat, di mana napas Miranda yang tersengal bersahutan dengan derap langkah kaki massa yang semakin agresif mengepung mereka di sudut gang. Miranda merasakan gelombang penyesalan yang begitu dahsyat menghantam jiwanya, membayangkan jika hari ini adalah hari terakhirnya, ia hanya akan diingat sebagai monster yang haus kekuasaan. Ia menatap tengkuk Rico yang berkeringat, menyadari bahwa ia baru saja menyia-nyiakan manusia paling tulus yang pernah ia temui hanya demi ego profesionalisme yang kosong. Dalam ketidakberdayaan itu, Miranda memeluk punggung Rico dari belakang, menyandarkan keningnya di sana seolah mencari perlindungan, sekaligus memberikan dukungan moral yang tersisa. Ia tidak peduli lagi jika bajunya terkena noda lebih banyak, atau jika riasannya benar-benar hancur karena air mata yang terus mengalir deras. Miranda merasa bahwa waktu seolah berhenti, memberikan ia kesempatan untuk melihat sisi kemanusiaan yang selama ini ia abaikan demi ambisi buta. Namun, kedamaian sesaat itu hancur ketika suara teriakan massa kembali meledak, menandakan bahwa negosiasi diam-diam yang Rico usahakan telah gagal total, dan kekerasan akan segera dimulai. Kelompok itu mulai merangsek maju, tidak lagi mempedulikan peringatan atau permohonan, karena mereka hanya menginginkan pelampiasan atas rasa frustrasi sosial yang mereka alami. Rico memutar tubuhnya sedikit, menarik Miranda lebih dalam ke sudut tembok yang tertutup bayangan, memastikan wanita itu benar-benar tidak terlihat oleh mata-mata liar yang penuh amarah. Ia tahu bahwa waktu mereka sudah hampir habis, dan bantuan polisi atau tentara tidak mungkin bisa menembus gang sesempit ini dalam waktu cepat. Dengan tatapan yang penuh kepasrahan namun tetap teguh, Rico bersiap menghadapi serangan fisik yang akan segera menghujam tubuhnya berkali-kali tanpa ampun. Di belakangnya, Miranda hanya bisa menutup mata rapat-rapat, berdoa dalam hati agar mujizat datang menyelamatkan mereka berdua dari maut yang sudah mengintai di depan mata. Kepungan massa semakin menyimpit, menciptakan lingkaran intimidasi yang membuat udara di dalam gang terasa semakin menipis dan berbau karat besi. Rico berdiri tegak, meski kakinya gemetar, ia menatap pemimpin kelompok itu dengan mata yang tak lagi menyiratkan ketakutan seorang bawahan. Miranda yang berada di belakangnya mulai kehilangan kesadaran karena sesak napas. Jemarinya mencengkram kaos Rico seolah itu adalah satu-satunya pegangan hidup yang ia miliki di dunia ini. Melihat Miranda yang kian melemah, Rico mengambil langkah maju yang beresiko, memposisikan dirinya sebagai tameng hidup yang benar-benar menutupi seluruh pandangan massa terhadap wanita itu. Suara riuh rendah di ujung gang mendadak hening sejenak ketika Rico mengangkat kedua tangannya, bukan untuk menyerah, melainkan untuk meminta gencatan senjata demi nyawa seseorang. Di tengah kegiraan itu, Rico menoleh sedikit ke arah Miranda, memastikan wanita itu masih bernapas, meski wajahnya sudah sepucat kertas bangunan yang terbakar. Rico tahu bahwa hanya keberanian gila yang bisa mengeluarkan mereka dari jebakan maut ini, sementara waktu terus berdetak seperti bom yang siap meledak. Pemimpin demonstran itu tertawa meremehkan, mengayunkan balok kayu berpaku tepat di depan wajah Rico, hingga anginnya terasa dingin membelah dahi pemuda itu.
Ia menuntut agar Rico menyerahkan Miranda untuk dijadikan sandera sebagai jaminan agar teman-teman mereka yang ditahan polisi segera dibebaskan malam ini juga. Miranda, yang masih memiliki sedikit kesadaran, mendengar tuntutan itu dan merasakan teror yang luar biasa, membayangkan dirinya jatuh ke tangan massa yang kalap. Dalam keputusasaan yang memuncak dan sisa-sisa kesombongan yang masih bergerak di jiwanya, Miranda menarik kerah kaos Rico dan membisikkan sesuatu dengan suara parau yang penuh tekanan. Ia menatap Rico dengan mata merah yang dipenuhi air mata, namun bibirnya tetap mengeluarkan kata-kata yang tajam, seolah sedang memberikan perintah redaksi terakhirnya. Miranda seolah ingin menguji sejauh mana loyalitas anak magang yang baru saja ia permalukan di depan publik kantornya itu, sebelum ia benar-benar menyerah pada takdir. Ia tidak sadar bahwa kata-katanya justru akan menjadi kontrak mati yang mengikat nasib mereka berdua dalam sebuah tragedi yang tak terbayangkan. Dengan napas yang tersengal-sengal di sela batuknya, Miranda mengucapkan kalimat tantangan yang terdengar sangat kejam namun penuh keputusasaan di tengah hujan batu yang mulai turun kembali. Anak magang bodoh, lindungi aku. Kalau aku lecet sedikit saja, kau dipecat. Kalau aku selamat tanpa goresan, aku nikahi kau. Lakukan sesuatu, pecundang. Teriak Miranda dengan seluruh sisa tenaga yang ia miliki sebelum akhirnya jatuh terduduk lemas di tanah kotor. Kata-kata itu bergema di gang sempit, terdengar ganjil dan ekstrim, seolah-olah pernikahan adalah sebuah hukuman atau taruhan kasta yang paling tinggi nilainya. Rico tertegun sejenak, namun bukan karena ancaman pemecatan atau janji pernikahan yang terdengar mustahil itu, melainkan karena melihat betapa hancurnya mental wanita yang selama ini ia puja sekaligus ia takuti. Ia melihat Miranda bukan lagi sebagai pemimpin redaksi yang tiran, melainkan sebagai manusia yang sangat ketakutan dan butuh diselamatkan dengan cara apapun. Tanpa ragu sedikit pun, Rico memutar tubuhnya menghadap massa kembali, dengan sorot mata yang kini berubah menjadi sangat dingin dan penuh tekad baja. Saya terima tantangannya, Bu. Jawab Rico dengan nada suara yang sangat tenang. Sebuah ketenangan yang justru terasa mengerikan di tengah riuh rendahnya kerusuhan yang membara. Rico tidak lagi melihat mereka sebagai demonstran yang memiliki alasan sosial, melainkan sebagai ancaman fisik yang harus ia tahan demi menepati janji yang baru saja diucapkan. Ia melepaskan ikat pinggangnya, melilitkannya di tangan kanan sebagai pelindung sederhana, sementara tangan kirinya bersiap untuk menarik Miranda jika mereka harus berlari menembus api. Massa yang melihat keteguhan Rico merasa tertantang. Mereka mulai merangsak maju dengan teriakan yang memekakan telinga, siap untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Rico berdiri di sana, seperti karang yang tak bergeming, meski ia tahu bahwa tubuh kurusnya tidak akan sanggup menahan hantaman benda tumpul lebih dari beberapa menit saja. Di belakangnya, Miranda menatap punggung Rico dengan perasaan yang campur aduk, menyadari bahwa ia baru saja memberikan janji yang mungkin akan ia sesali seumur hidup. Serangan pertama datang dari arah samping. Sebuah pipa besi melayang cepat menuju arah kepala Miranda yang sedang bersandar di tembok dengan mata terpejam. Dengan kecepatan refleks yang luar biasa, Rico melompat menghalangi pipa tersebut, membiarkan lengannya sendiri yang menerima hantaman keras hingga terdengar bunyi retakan tulang yang memilukan. Rico merintih tertahan, namun ia tidak jatuh. Ia justru menggunakan sisa tenaganya untuk mendorong penyerang itu menjauh dengan bahunya yang kini sudah terasa kebas. Darah mulai mengalir dari luka di lengannya, menetes ke lantai gang yang kotor, namun fokus matanya tetap terjaga, untuk memastikan tidak ada satupun objek yang menyentuh kulit Miranda. Massa semakin beringas melihat Rico yang tak kunjung tumbang. Mereka mulai menyerang secara bersamaan dari berbagai arah, dengan kemarahan yang meluap-luap. Rico berteriak kencang, sebuah teriakan purba yang menunjukkan bahwa ia lebih baik mati, daripada membiarkan wanita di belakangnya terluka sedikit pun malam ini. Hujan batu bata mulai turun dengan lebih deras dari arah atap bangunan di sekitar gang, menciptakan suara dentuman-dentuman keras saat menghantam lantai beton yang retak. Rico segera menjatuhkan tubuhnya di atas Miranda, memeluk wanita itu dengan sangat erat hingga tidak ada celah udara sedikit pun bagi benda asing untuk masuk. Ia membiarkan punggungnya menjadi atap pelindung, menerima setiap hantaman batu bata yang jatuh tepat di susunan tulang belakang dan pundaknya yang mulai mati rasa.
Miranda merasakan tubuh Miranda yang gemetar hebat di atasnya. Ia bisa merasakan tetesan cairan hangat yang bukan air mata mulai membasahi bahunya dari atas. Dalam pelukan yang sangat erat itu, di tengah dentuman batu dan teriakan massa, Miranda merasakan detak jantung Rico yang anehnya tetap tenang dan stabil. Detak jantung itu seolah bercerita tentang ketulusan yang tak berbatas, sebuah pengorbanan yang dilakukan tanpa mengharapkan apapun, kecuali keselamatan nyawa orang yang ia lindungi. Setiap kali batu bata menghantam punggungnya, Rico hanya bisa menggertakkan giginya hingga hampir patah, menahan rasa sakit yang seolah-olah ingin memisahkan kesadarannya dari tubuhnya sendiri. Ia berbisik pelan di telinga Miranda, menyuruhnya untuk tetap menutup mata dan terus berdoa, karena bantuan pasti akan segera datang menembus barikade ini. Miranda menangis terseduh-seduh di dalam pelukan Rico. Ia baru menyadari betapa jahatnya dirinya yang memberikan tantangan seberat itu hanya untuk memuaskan egonya di saat genting. Ia ingin menarik kata-katanya, ingin menyuruh Rico lari menyelamatkan diri sendiri. Namun lidahnya sudah terlalu kaku karena duka dan rasa bersalah yang mendalam. Rico tetap diam membeku dalam posisinya, menjadi perisai hidup yang paling setia yang pernah ada dalam sejarah hidup Miranda yang penuh kepalsuan. Malam itu, di gang sempit yang gelap, sebuah hierarki sosial runtuh total di bawah tekanan pengorbanan yang dilakukan oleh seorang anak magang tanpa gaji. Puncak kengerian terjadi saat sebuah benda tumpul berukuran besar menghantam bagian belakang kepala Rico dengan kekuatan yang sangat dahsyat dari arah belakang. Pandangan Rico mendadak berubah menjadi putih bersih selama beberapa detik. Rasa sakit yang tak terlukiskan menjalar dari saraf tulang belakang hingga ke ujung jarinya yang mulai lemas. Namun, dengan sisa-sisa kesadaran yang hampir hilang, ia tetap tidak melepaskan pelukannya pada Miranda. Justru semakin mempereratnya, seolah itulah misi terakhirnya di dunia. Suara langkah kaki polisi dan tembakan peringatan akhirnya terdengar mendekat, membuat massa mulai kocar-kacir melarikan diri, meninggalkan gang yang kini berserakan darah dan batu. Rico perlahan-lahan merosot jatuh ke samping, napasnya terdengar sangat berat dan tidak teratur. Sementara matanya mulai meredup menatap wajah Miranda yang akhirnya selamat tanpa goresan sedikit pun. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh kemenangan yang tragis, sebelum akhirnya kegelapan benar-benar menelan seluruh kesadarannya di pelukan wanita yang baru saja ia selamatkan. Suasana rumah sakit yang biasanya steril kini terasa begitu mencekam saat Miranda duduk terpaku di kursi tunggu koridor bedah saraf dengan baju yang masih penuh noda darah kering milik Rico. Ia menatap telapak tangannya yang gemetar, menyadari bahwa janji yang ia ucapkan di tengah kepanikan tadi bukan lagi sekadar tantangan kosong, melainkan sebuah hutang nyawa yang harus dibayar mahal. Dokter keluar dengan wajah lelah setelah operasi berjam-jam, menjelaskan bahwa Rico selamat, namun benturan di kepala belakangnya telah menyebabkan kerusakan permanen pada saraf motorik dan memorinya. Miranda merasa dunianya runtuh seketika saat mendengar bahwa pemuda itu mungkin tidak akan pernah bisa mengingat kembali siapa dirinya, atau bagaimana cara berjalan dengan tegak lagi. Air mata yang selama ini ia tahan demi menjaga citra wanita kuat kini tumpah tak terbendung, membasahi lantai rumah sakit yang bersih, tanpa ada sisa kopi sedikit pun. Ia teringat kembali setiap hinaan yang pernah ia lontarkan, setiap makian yang kini berbalik menjadi belati yang menikam jantungnya sendiri berulang kali tanpa ampun. Penyesalan itu datang terlambat, saat sosok pelindungnya kini terbaring lemah di balik dinding kaca ICU dengan berbagai selang yang menopang sisa hidupnya yang rapuh. 1 tahun telah berlalu sejak malam kerusuhan yang mengubah segalanya. Namun bayang-bayang pengorbanan itu tetap melekat kuat dalam setiap napas yang dihirup oleh Miranda di rumah barunya. Ia benar-benar menepati janjinya untuk menikahi Rico, bukan karena terpaksa, melainkan karena rasa cinta yang tumbuh dari benih penyesalan paling dalam di hatinya yang dulu beku. Miranda telah melepaskan jabatannya sebagai pemimpin redaksi, memilih untuk mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk merawat pria yang telah memberikan segalanya demi keselamatannya di gang gelap itu. Setiap pagi, ia dengan sabar menyuapi Rico yang kini hanya bisa duduk di kursi roda dengan pandangan mata yang seringkali kosong dan menerawang jauh keluar jendela. Tak ada lagi kata-kata tajam atau perintah tiran.
Yang ada hanyalah bisikan lembut penuh kasih sayang dari seorang istri yang sedang menebus dosa masa lalunya. Namun di balik senyum tegar Miranda, ada luka yang terus menganga setiap kali ia menyadari bahwa suaminya sendiri tidak lagi mengenali wajah wanita yang ia selamatkan. Rico seringkali menatapnya dengan rasa asing, seolah Miranda adalah orang asing yang kebetulan sedang berada di dekatnya tanpa ikatan emosional apapun. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah gorden, menyinari wajah Rico yang tampak jauh lebih tenang meski bekas luka di kepalanya masih terlihat jelas di sela rambutnya yang tipis. Miranda berlutut di hadapan suaminya, memijat lembut tangan Rico yang kaku, berharap ada keajaiban kecil yang membuat saraf-saraf itu kembali terhubung dengan memori masa lalu mereka. Ia sering menceritakan kembali kisah tentang kopi panas, tentang kemeja putih yang kotor, dan tentang pelukan di tengah hujan batu bata, berharap cerita itu bisa memicu reaksi. Rico hanya terdiam, sesekali ia memberikan senyum tipis yang hampa, sebuah senyuman yang membuat hati Miranda terasa seperti diiris-iris oleh sembilu yang sangat tajam setiap harinya. Miranda menyadari bahwa ia memang selamat tanpa goresan sedikit pun di kulitnya. Namun jiwanya kini memikul luka batin yang jauh lebih dalam dan permanen daripada luka fisik. Ia seringkali terbangun di tengah malam mendengar suara batu yang menghantam punggung Rico dalam mimpinya, dan berakhir dengan tangisan sunyi di samping suaminya yang tertidur lelap. Pernikahan ini menjadi monumen hidup bagi sebuah pengorbanan yang tak ternilai, sebuah ikatan suci yang lahir dari tragedi berdarah di jalanan kota. Suatu sore, Miranda membawa Rico ke taman belakang rumah mereka, tempat di mana aroma bunga melati seringkali membawa ketenangan bagi saraf Rico yang sensitif terhadap suara keras. Ia menggenggam tangan Rico erat-erat, menatap mata pria itu dengan penuh harapan, mencari sedikit saja percikan kesadaran yang mungkin masih tertinggal di sana setelah setahun berlalu. Tiba-tiba, jari-jari Rico bergerak sedikit. Ia membalas genggaman tangan Miranda dengan kekuatan yang sangat lemah, namun cukup untuk membuat Miranda tersentak kaget. Rico menoleh perlahan, menatap mata Miranda cukup lama, hingga air mata Miranda mulai menggenang kembali di pelupuk matanya yang lelah karena kurang tidur. Untuk sesaat, hanya sesaat, ada binar pengenalan di mata Rico, seolah-olah jiwa pemuda magang yang pemberani itu kembali menyapa dari balik kegelapan trauma kepala yang menyiksanya. Miranda menahan napasnya, tidak berani bersuara, agar momen langka ini tidak hilang tertiup angin sore yang mulai mendingin di sekitar mereka berdua. Dunia seakan berhenti berputar, memberikan kesempatan bagi dua jiwa yang terluka ini untuk saling bersentuhan dalam keheningan yang penuh dengan makna mendalam. Kopinya kurang manis, bisik Rico dengan suara yang sangat parau, hampir tidak terdengar. Namun kata-kata itu menghantam Miranda lebih keras daripada lemparan batu bata manapun. Miranda tertegun, dadanya sesak karena campuran antara rasa bahagia yang luar biasa dan kepedihan yang menusuk hingga ke tulang sumsumnya yang paling dalam. Rico mengingatnya, bukan sebagai istri yang mencintainya, melainkan sebagai sosok tiran yang pernah menyiksanya dengan permintaan kopi yang tak pernah benar di mata sang atasan. Kata-kata itu adalah bukti bahwa trauma dan hinaan masa lalu justru menjadi jangkar terakhir memori Rico sebelum kegelapan total merenggut sisa kesadarannya lagi malam itu. Miranda memeluk leher Rico dengan erat, menyembunyikan tangis histerisnya di bahu suaminya, sambil berulang kali membisikkan kata maaf yang tak akan pernah cukup untuk membayar semuanya. Rico kembali terdiam, pandangannya kembali kosong, seolah kata-kata tadi hanyalah gema dari masa lalu yang tak sengaja terlepas dari sel sarafnya yang rusak. Kebahagiaan singkat itu segera menguap, meninggalkan kenyataan pahit bahwa suaminya mungkin hanya akan mengingat dirinya sebagai sosok yang kejam selamanya. Setiap hari setelah kejadian di taman itu, Miranda berusaha menciptakan kenangan baru yang manis untuk menutupi memori pahit yang terekam secara permanen di otak suaminya yang cedera. Ia membuatkan kopi setiap pagi dengan takaran gula yang berlebih, berharap rasa manis itu bisa menghapus rasa pahit dari masa lalu yang pernah ia berikan kepada Rico. Namun, kondisi Rico justru semakin menurun secara fisik. Dokter mengatakan bahwa tekanan pada batang otaknya akibat cedera lama mulai memberikan dampak komplikasi pada sistem pernafasannya. Miranda tidak pernah meninggalkan sisi tempat tidur Rico.
Ia memegang tangan suaminya sepanjang malam, membacakan berita-berita positif, agar Riko tahu bahwa dunia sudah tidak lagi rusuh seperti dulu. Ia merasa sedang menjalani hukuman yang paling puitis. Memiliki orang yang ia cintai secara fisik, namun kehilangan jiwanya setiap saat karena kesalahan yang ia buat sendiri. Cinta mereka kini hanya berbentuk pengabdian sepihak yang sunyi, di mana tidak ada lagi balasan kata-kata romantis, selain erangan kecil menahan sakit dari bibir Riko. Miranda tetap setia, menjadi tongkat bagi pria yang dulu menjadi perisai baginya. Meski ia tahu, akhir dari cerita ini tidak akan pernah menjadi dongeng yang bahagia sepenuhnya. Di akhir musim hujan, Riko akhirnya menyerah pada kondisi fisiknya yang terus melemah. Ia mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang dalam pelukan hangat Miranda, di bawah sinar lampu kamar yang temaram. Tidak ada kata-kata perpisahan yang puitis. Tidak ada janji untuk bertemu kembali di kehidupan selanjutnya. Hanya ada keheningan yang menyayat hati, yang menyelimuti seluruh ruangan itu. Miranda tidak berteriak histeris. Ia hanya memeluk tubuh kaku suaminya dengan sangat lama. Mencium dahi yang dulu pernah ia biarkan terluka demi keselamatannya sendiri. Ia menyadari bahwa misi Riko di dunia ini telah selesai. Riko telah menepati janji untuk melindunginya tanpa goresan, dan Riko telah memaksanya belajar tentang arti kemanusiaan yang sesungguhnya. Kini, Miranda berdiri di depan pusara suaminya, mengenakan pakaian hitam sederhana, tanpa ada satupun perhiasan mewah yang menempel di tubuhnya yang tampak semakin kurus. Ia meletakkan secangkir kopi manis di atas nisan Riko, simbol dari permintaan maaf yang akan ia bawa hingga napas terakhirnya nanti tiba menyusul sang suami. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan sisa-sisa kenangan pahit yang kini mulai memudar, menjadi kedamaian yang melankolis di hati Miranda yang telah berubah total. Ia berjalan meninggalkan pemakaman dengan langkah yang tetap teguh, namun matanya mencerminkan kesepian yang tak akan pernah bisa diisi oleh siapapun lagi di dunia ini. Miranda tahu bahwa ia harus terus hidup, memimpin yayasan bantuan bagi para korban kerusuhan yang ia dirikan atas nama Riko sebagai bentuk penebusan dosanya yang abadi. Di dalam tasnya, ia masih menyimpan ID card magang Riko yang sudah ternoda kopi, satu-satunya barang peninggalan yang mengingatkannya pada hari di mana seorang anak magang bodoh menjadi pahlawan sejatinya. Meskipun hidupnya kini terasa hambar tanpa kehadiran sosok pelindung di sampingnya, Miranda merasa bahwa Riko tetap menjaganya, melalui pelajaran tentang cinta yang butuh pengorbanan nyawa. Namun, setiap kali ia melihat genangan kopi atau mendengar suara teriakan di jalanan, hatinya tetap bergetar hebat menanyakan satu hal yang tak pernah terjawab. Apakah Riko benar-benar memaafkannya, ataukah ia pergi membawa luka batin yang sama perihnya dengan luka di punggungnya?